Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah Anda, banyak orang tidak solat bukan karena menolak perintah Allah, tapi karena mereka belum tahu bacaan wajibnya. Padahal untuk sahnya solat, kita hanya perlu menghafal 5 bacaan saja. 5 bacaan ini yang menjadikan solatmu sah di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga Allah senantiasa menjaga sahabat-sahabatku semua, menyehatkan raganya, melapangkan rezekinya, menghapus dosanya, dan memanjangkan usianya dalam ketaatan. Semoga kita semua istiqomah di atas iman dan Islam hingga hembusan nafas terakhir kita. Sahabat-sahabatku, mari kita isi kolom komentar dengan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkanlah setiap solawat yang tertulis menjadi bukti cinta kita kepada beliau yang mulia. Semoga dari solawat itu Allah anugerahkan kepada kita syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang tiada pertolongan selain darinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung mengapa masih ada saudara-saudara kita yang meninggalkan solat padahal mereka beriman kepada Allah, namun tetap saja belum menunaikannya dengan benar? Bukan karena mereka menolak perintah Allah, tetapi seringkali karena tidak tahu ilmunya. Ada yang merasa tidak sanggup solat karena belum hafal semua bacaan dalam solat. Mereka takut salah, akhirnya meninggalkan solat sama sekali. Padahal sebenarnya bacaan yang wajib dibaca dalam solat itu tidak banyak. Tidak semua bacaan yang ada dalam solat itu termasuk rukun solat yang berupa bacaan. Sahabat beriman perlu tahu bahwa bacaan yang menjadi rukun solat hanya ada 5. Dan bila kelima bacaan ini sudah dibaca dalam solat, insya Allah solatnya sudah sah di sisi Allah. Lalu apa saja 5 bacaan yang wajib dibaca dalam solat itu? Mari kita pelajari bersama-sama dalam video ini. Yang pertama, bacaan yang wajib diucapkan dengan lisan adalah takbiratul ihram, yaitu takbir pembuka solat atau sering disebut takbir yang pertama. Bacaan yang diucapkan adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Inilah bacaan yang wajib diucapkan ketika memulai solat, karena takbiratul ihram merupakan salah satu rukun solat. Artinya solat tidak sah tanpa takbiratul ihram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci solat adalah bersuci. Pembukanya adalah takbir dan penutupnya adalah salam. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Adapun takbir-takbir lainnya, yaitu takbir yang diucapkan saat berpindah dari satu gerakan ke gerakan berikutnya, hukumnya sunnah. Maka
jika seseorang tidak mengucapkan takbir-takbir tersebut, solatnya tetap sah. Berbeda dengan takbiratul ihram yang harus diucapkan dengan lisan, karena ia termasuk rukun solat yang berupa bacaan. Itulah bacaan yang pertama. Kemudian bacaan yang wajib dibaca saat solat yang kedua adalah surah Al-Fatihah. Surah yang satu ini hampir semua kita menghafalnya. Surah yang sering kita baca, bahkan sejak kecil sudah diajarkan oleh orang tua kita. Surah Al-Fatihah ini dibaca di setiap rakaat solat, setiap kali kita berdiri. Jika solatnya 4 rakaat, maka dibaca 4 kali. Jika solatnya 2 rakaat, seperti solat subuh, maka dibaca 2 kali. Jadi, bacaan yang wajib dibaca hanyalah surah Al-Fatihah. Karena membaca surah Al-Fatihah adalah rukun solat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak sah solat seseorang yang tidak membaca Ummul Quran atau surah Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun membaca surah atau ayat lain setelah Al-Fatihah, seperti membaca surah Qul atau surah lainnya, hukumnya adalah sunnah. Maksudnya dianjurkan untuk dibaca, tetapi tidak wajib. Seandainya seseorang langsung rukuk setelah membaca Al-Fatihah tanpa menambahkan surah lain, maka solatnya tetap sah. Karena yang menjadi rukun bacaan dalam berdiri hanyalah surah Al-Fatihah. Itulah bacaan yang kedua yang wajib dibaca dalam solat. Kemudian bacaan yang ketiga yang harus kita baca dalam solat adalah tahiyat akhir. Dalam solat seperti zuhur, asar, maghrib dan isya, kita mengenal ada 2 kali tahiyat, yaitu tahiyat awal dan tahiyat akhir. Nah, yang wajib dibaca adalah tahiyat akhir, sementara tahiyat awal hukumnya sunnah. Artinya, apabila seseorang lupa atau tidak membaca tahiyat awal, solatnya tetap sah. Namun, jika tahiyat akhir tidak dibaca, maka solatnya tidak sah, karena tahiyat akhir termasuk rukun solat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, apabila salah seorang dari kalian duduk di akhir solat, maka hendaklah ia mengucapkan At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memang bagi sebagian orang yang baru belajar solat, bacaan tahiyat ini terasa agak panjang dan sulit dihafal. Karena itu, bagi teman-teman yang belum hafal, boleh menuliskannya di kertas kecil lalu membacanya sambil solat. Berikut ini bacaan tahiyat akhir yang wajib. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bagi yang ingin mendapatkan tulisan Latinnya, silahkan menyalinnya dari kolom deskripsi video ini. Yang penting diingat, bacaan tahiyat akhir ini harus diucapkan dengan lisan, karena termasuk rukun bacaan dalam sholat. Itulah bacaan yang ketiga yang wajib dibaca dalam solat. Kemudian bacaan yang keempat yang harus dibaca dalam solat adalah bersolawat kepada Nabi SAW, yaitu setelah membaca tahiyat akhir tadi. Jadi ketika kita duduk di tahiyat akhir,
setelah membaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang penggunaan kata Sayyidina. Ada yang membolehkan menambahkan Sayyidina Muhammad karena itu bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang memilih tidak menambahkannya karena ingin mengikuti lafaz asli dari hadis. Keduanya sama-sama dibenarkan dan punya dasar dari para ulama besar. Jadi boleh memakai Sayyidina, boleh juga tidak. Adapun bacaan yang wajib dibaca adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sedangkan lanjutan bacaan sholawat Ibrahimiyah yaitu kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Hukumnya sunnah, bukanlah wajib. Jadi bagi pemula yang belum hafal panjang, cukup membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka solatnya sudah sah. Namun bagi yang sudah hafal, lebih baik disempurnakan dengan membaca sholawat Ibrahimiyah secara lengkap, karena itulah yang sempurna dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bacaan yang terakhir yang harus dibaca dalam solat adalah salam yang pertama, yaitu ketika kita menoleh ke kanan sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah salam yang wajib dibaca dalam solat. Adapun salam yang kedua yaitu saat menoleh ke kiri, hukumnya sunnah. Jadi jika seseorang hanya membaca salam yang pertama, solatnya tetap sah. Karena yang menjadi rukun solat hanyalah salam yang pertama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunci solat adalah bersuci, pembukanya adalah takbir, dan penutupnya adalah salam. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Jadi sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 bacaan wajib dalam solat. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua surah Al-Fatihah, yang ketiga tahiyat akhir, yang keempat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelima salam yang pertama. Apabila kita sudah membaca kelima bacaan ini, insya Allah solat kita sudah sah. Adapun bacaan lainnya seperti bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan duduk di antara 2 sujud, bacaan iktidal ataupun doa kunut, semuanya hukumnya sunnah. Karena itu bagi teman-teman yang baru belajar solat, cukup menghafal 5 bacaan wajib ini terlebih dahulu. Tidak perlu terbebani dengan hafalan yang panjang. Namun bagi yang sudah lama solat dan sudah hafal, alangkah baiknya disempurnakan agar solat kita semakin lengkap dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting untuk pemula cukup hafal 5 bacaan ini saja terlebih dahulu, dan insya Allah solatnya sudah sah di sisi Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, begitulah 5 bacaan yang wajib dibaca dalam solat. Semoga dengan mengetahui dan menghafal bacaan-bacaan ini, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk meninggalkan solat. Karena sesungguhnya solat bukanlah perkara yang sulit. Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuan mereka. Yang terpenting adalah
kemauan untuk belajar dan berusaha memperbaiki diri. Bagi sahabat yang baru belajar, cukup hafalkan 5 bacaan ini terlebih dahulu, insya Allah solatmu sudah sah. Dan bagi yang sudah lama solat, mari kita sempurnakan bacaan dan gerakannya agar semakin mendekati solatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda beliau, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Hadis riwayat Bukhari. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk selalu menjaga solat, karena solat adalah tiang agama dan tanda keimanan. Jangan lupa bantu sebarkan video ini agar semakin banyak saudara-saudara kita yang mau belajar dan kembali menegakkan solat. Semoga Allah jadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang khusyuk dalam solat dan istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.